Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Etnovlog Eksplorasi Budaya dan Sains Api Abadi Merapen. Pernahkah kalian mendengar apa itu Api Abadi Merapen? Api Abadi Merapen adalah sebuah fenomena alam unik yang ada di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah yang sudah menyala selama ratusan tahun tanpa pernah padam. Sebelumnya, perkenalkan saya Nufalisa Aryampi, mahasiswa program studi pendidikan ilmu pengetahuan alam Universitas Negeri Semarang. Pada kali ini, kita akan menjelajahi lebih dalam Api Abadi Merapen, bukan hanya dari sisi budaya dan sejarah, tetapi juga dari sudut pandang sains ilmiah. Melalui video ini, kita akan membahas bagaimana Api Abadi Merapen ini bisa terus menyala, mengungkap kaitannya dengan konsep sains ilmiah seperti ilmu geologi dan fisika melalui rekonstruksi ilmiah, serta memahami maknanya bagi masyarakat setempat. Jadi, yuk ikuti terus perjalanan ini karena akan ada banyak hal menarik yang akan kita pelajari. Di tanah Jawa nyala bercahaya, api Merapen tak pernah sirna. Warisan leluhur, jejak bermakna, fenomena alam penuh rahasia. Halo teman-teman semuanya, saya sudah berada di lokasi Api Abadi Merapen. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke bagian seru berikutnya, dengerin dulu yuk satu kalimat ini. Belum sah ke Grobogan kalau belum merasakan hangatnya Api Abadi Merapen. Jadi, yuk ikuti keseruannya sampai akhir. Teman-teman, sebelum masuk ke lokasi ini, kita harus membeli tiket terlebih dahulu. Tiketnya sangat terjangkau, yaitu hanya 2.500 untuk setiap pengunjungnya. Perkenalkan, saya Nufalisa Aryampi, mahasiswa program studi pendidikan digital Universitas Negeri Semarang. Nah, di sini saya bertujuan untuk melawan hal yang mengenai Api Abadi Merapen. Sebelumnya bisa perkenalkan. Ya, nama saya Anas Rogi, usia 3. Terus Asalnya juga ada di sini di alamat di Desa Margarmas, RT 201, Kecamatan itu Kabupaten Grobogan. Jadi penduduk asli. Penduduk asli. Untuk pengalamannya sekitar Untuk bekerja di sini sejak dari 2018. baik, bagaimana kira-kira terbentuknya Api Abadi Merapen? Jadi kalau Api Abadi Merapen ini sejarahnya sudah sejak abad ke-15 di masa kerajaan Merapen. Pada saat itu, untuk kisah sejarahnya singkat, pada saat itu Sunan Kalijaga bersama rombongannya itu dari kerajaan Majapahit bawa benda-benda pusaka hasil kekalahan perang kerajaan Majapahit yang kalahnya dibawa untuk diberikan pada Sultan Demak, tapi beliau dan rombongannya singgah di sini untuk beristirahat. Yang pertama
pertama kali dilakukan saat saya di sini adalah mencari sumber air, karena di sini lokasinya lumayan jauh dari sungai. Kalau sungai sekitar 2 kilo dari sini, kemudian Sunan Kalijaga melihat potensi kalau dari sisi sejarah, bukan legenda ya, dari sisi sejarah melihat potensi bahwa tanah di sini itu mengandung ada unsur gas dan air. Kemudian Sunan Kalijaga pertama kali mencoba untuk mencari sumber air di sebelah sana, yaitu di tempatnya di Api Abadi Klaten saat ini. Itu menurut sejarah juga diperkirakan Sunan Kalijaga pada saat ini menancapkan tongkatnya, dimana tongkat tersebut itu pada ujungnya itu ada macam logam, jadi ada gesekan antara logam dari tongkat itu ke batu mengercikan api, ditambah dengan tekanan gas yang ada di area itu, area Klaten yang sekarang ini, kemudian muncullah api yang tadi. Nah, belum mendapatkan sumber air, Sunan Kalijaga beranjak beralih ke sebelah mana ada tindak dulu gitu. Nanti namanya yang kecil dengan sejarah, kemudian ada sebuah cekungan tanah dan kemudian melancarkan tongkatnya lagi, kemudian barulah peluang yang terjadi. Setelah itu Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan setelah istirahat makan. Jadi api pertama kali itu digunakan memasak, jadi masak itu di sebelah sana. Kemudian saat mau berangkat ke kerajaan ada salah satu benda yang dirasa kalau dibawa itu merepotkan, terasa berat. Salah satunya yaitu ditinggal di sini, kemudian diberi nama batu bogor, diletakkan di sebelah api sebagai penanda kalau di sini ada. Dan akan segera bersama tempat kita aja. Secara singkatnya, setelah itu kan, jadi biar lengkap juga, singkat tapi lengkap. Kemudian meminta Empu Subo makamnya di depan Sunan Kalijaga untuk membuatkan keris dan mencari adik kandungnya yang ada di daerah sini. Kemudian selain dari adiknya Empu Subo membuat keris di sini, karena apinya digunakan membuat keris, terus batu bogor digunakan untuk memempa. Kemudian ini sedang ini menurunkan hasilnya. Itu salah singkat kalau saya mau lengkap lah. Kemudian sejak kapan masyarakat di sekitar sini itu mengetahui keberadaan api? Ya, kalau masyarakat sini karena api abadi sudah dikenal baik nasional maupun internasional, jadi masyarakat di sini pasti sudah tahu. Menurut cerita yang berbeda ini kan api abadi Klaten ini tidak bisa padam. Kemudian menurut Bapak sendiri mengapa api ini tidak bisa padam? Apakah ada waktu tertentu api ini? Jadi api ini pernah padam kemarin tahun 2020, tapi hanya di salah satu atau karena ada pengeboran kebocoran gas atau istilahnya ada pengeboran ilegal di sekitar sini, itu sudah diatasi. Tapi itu pernah mati ya saat itu aja. Tapi sebenarnya kalau api ini dikatakan abadi, itu apabila api ini tidak ada campur tangan manusia, istilahnya diganggu atau semacam itu oleh manusia, itu api ini tetap hidup. Misalkan hujan itu nggak akan mati, hujan angin ya obat itu nggak akan mati. Tapi kalau misal diguyur air satu dan biar itu pasti mati. Jadi bahkan kalau ada yang sekarang api ini nggak bisa mati, sebenarnya bisa. Padahal setiap 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali ketika ditunggu apinya itu kotor, kita matikan dulu. Nanti kita bersihkan kotorannya supaya bersih dan apinya bisa ya kita nyalakan. Mungkin biasanya api ini dimanfaatkan sebagai apa? Kalau selama ini pemanfaatan api abadi Klaten ini itu digunakan untuk event olahraga acara pembukaan atau seremonial untuk event nasional maupun internasional, seperti yang internasional kami Asia Games, kemudian ada bendera api di Verganivo tahun 60. Kemudian kalau misalkan internasional ya seperti PON itu berapa kali yang di sini ASEAN Games, ASEAN Peace Games sudah pernah. Itu ada momen-momennya di sini yang masih yang ada yang tapi sebenarnya kalau memang itu setiap event ada momennya mungkin sampai jalan raya saja. Kalau event tahunan ya Waisak, nanti api Waisak buat juga dalam pertemuan tersebut kan apinya itu sangat dengan sedikit itu apakah ada api biasanya mereka menggunakan obor-obornya itu khusus tidak obor seperti tradisional ya. Kalau tradisional kan pakai bambu, terus ada pakai minyak tanah atau pepus itu, terus nanti dikasih sumbu, enggak seperti itu. Ada istilahnya obor khusus, jadi tidak akan padam kalau di air maupun di
buat estafet. Tapi kalau ngambilnya pas menyurutnya itu tidak hanya satu, pasti mereka menyurut sakingan di perjalanan. Jadi misalkan ada satu yang mati, satu yang lain mati. Kalau kira-kira berapa mas nyala api itu? Untuk apinya kalau buat event itu bisa kita besarkan. Semenjak mati malam itu di fasilitas kompresor, jadi kalau misalkan ada event itu apinya bisa menyala, dan itu kalau kita full itu bisa menyala sampai 2-3 menit. Tapi kalau kondisi seperti ini ya kita buat kecil karena takutnya nanti kalau ada yang kecil yang mendekat itu Dan apakah ada perbedaan mas nyala api dan masa? Kalau masa itu ada apinya ada beberapa kali bisa, ini ada yang kecil itu kalau dulu sebelum diberi alat itu dulu ya seperti itu dia stabil, tapi sekarang di alat bisa stabil ya, hanya kita kasih itu di sini. Jadi apakah ada mesin atau cuaca tertentu yang mempengaruhi nyala api? Nyala api biasanya tergantung, ini keanehan tapi ini hanya kita ketahui, belum banyak yang tahu. Jika gunung Merapi itu mau meletus atau mau mengeluarkan lava, itu ada pengaruh di sini. Biasanya sini juga semakin besar. Mungkin di sekeliling api itu kan ada batunya itu fungsinya itu melindungi api. Jadi ada batu-batunya, tapi sekarang kita tutup. Maksudnya batunya kita satukan supaya kalau ada anak kecil ada nambah batu gitu pada batunya digeser-geser. Kan batunya juga hanya untuk melindungi, tidak ada, karena apinya kan beda dengan yang api lain. Juga kan situ Bondo ada, di Madura ada, apinya kan mereka di kamera, jadi kelihatan dari kasat mata, kelihatan siang hari kelihatan merah. Tapi kalau yang di sini apinya kemana biru, makanya ditutup, dikasih batu-batu itu supaya ini tidak melukai orang. Setelah kejadian padamnya api kemarin itu, maka bagaimana masyarakat setempat ini menjaga agar api ini tidak padam? Ya, kalau masyarakat sekitar ya tidak melakukan pengeboran ilegal seperti itu. Jadi karena di sini sudah ada aturan juga dari desa, dari kabupaten, itu kalau misal mau ada pengeboran sumur itu dilarang, tadi sekitar 1-2 meter dari lokasi kita. Mungkin apakah keberadaan api ini memberikan dampaknya keadaan kita, misalnya sulit lama itu sulit tumbuh atau enggak? Kalau tanaman tetap sama, kesuburan tanah juga masih sama. Yang masyarakat yang paling dari segi ekonomi ya, ada kios-kios ini mereka bilang dari segi ekonomi itu tapi kan ada dengan batu tadi Pak. Nah itu kan tadinya sudah berumur puluhan tahun ya, mengapa batu itu? Ya karena batu istilahnya kalau batu kita dibiarkan aja masih awet, apalagi kita rawat sehingga batunya tetap batu bobot itu sebenarnya landasan tiang kerajaan. Jadi tidak hanya satu ini, kalau memang mau melihat yang lain itu di museum Masjid Agung Demak, di sebelah Masjid Agung Demak itu ada banyak di sini, ukurannya pun besar-besar, lebih besar dari ini. Ya? Terima kasih. Iya, sama-sama. Dan teman-teman di sini saya akan mencoba meletakkan dan klik ini terbuat aksi di dompet ini agar kita bisa melihat bagaimana nyalanya secara jelas. Yuk ikuti. Nah ini dia teman-teman bagaimana nyalanya. Selain video ini juga merupakan salah satu dari suatu sejarah masuk ke kebijakan dari apa yang saya lakukan ada di kemudian sudah diceritakan juga Sendang Dudo adalah sebuah sumber mata air yang terletak di dekat Api Abadi Merapen di Desa Manggarmas, Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah.
Menurut cerita yang berkembang, air di sendang ini terlihat seperti mendidih karena banyaknya gelembung udara yang muncul ke permukaan. Namun saat disentuh, airnya terasa dingin. Fenomena ini menambah kesan mistis dan keunikan sendang tersebut. Dalam kisah yang beredar, Sunan Kalijaga, salah satu wali Songo, pernah menempa keris menggunakan api dari api abadi Merapen. Setelah ditempa, keris tersebut dicelupkan ke dalam sendang dudo untuk proses pendinginan. Saat keris dimasukkan ke dalam air, terlihat seperti air mendidih, padahal suhu air tetap dingin. Nah, teman-teman, selain api abadi Merapen dan juga sendang dudo, di lokasi ini juga terdapat satu lagi peninggalan sejarah dari Sunan Kalijaga, yaitu ada batu bobot yang sudah ada sejak abad ke-15 Masehi. Batu bobot sendiri ini berbobot sekitar kurang lebih 20 kg. Batu bobot atau watu bobot adalah sebuah batu besar dengan berat sekitar 20 kg yang juga berada di kompleks api abadi Merapen. Menurut cerita, batu ini awalnya merupakan umpak atau landasan tiang bangunan kerajaan Majapahit. Ketika rombongan dari Kesultanan Demak yang dipimpin oleh Sunan Kalijaga hendak membawa batu ini ke Demak, mereka mengalami kesulitan karena beratnya. Akhirnya, batu tersebut ditinggalkan di Merapen. Batu bobot kemudian digunakan oleh Empu Supo, seorang empu terkenal sebagai paron atau landasan untuk menempa keris. Selain itu, masyarakat setempat mempercayai bahwa batu ini memiliki kekuatan gaib. Konon, siapa yang dapat mengangkat batu ini sambil memeluknya dalam posisi bersila, maka hajat atau cita-citanya akan terkabul. Rekonstruksi sains ilmiah api abadi Merapen. Yang pertama yaitu geni abadi atau api abadi. Masyarakat menganggap api abadi Merapen merupakan api yang tidak pernah padam meski terkena hujan atau angin. Api ini dianggap sakral dan berkaitan dengan kekuatan gaib serta sejarah kerajaan Demak. Menurut sains ilmiah, api abadi Merapen merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tidak pernah padam walaupun turun hujan sekalipun. Gas alam atau metana yang keluar dari celah batuan di bawah permukaan tanah terbakar secara kontinu karena suplai gas yang stabil. Proses pembakaran menghasilkan nyala api melalui reaksi kimia eksotermis yang disertai pelepasan energi panas dan cahaya. Panas berpindah melalui rekonduksi, konveksi, dan radiasi. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Wijayanti et al. 2020. Keterkaitan dengan materi SMP yaitu struktur bumi, perubahan energi, pembakaran, dan sumber energi alternatif. Yang kedua yaitu kelup bumi atau api kecil yang menari. Masyarakat menganggap api abadi Merapen merupakan api kecil dan stabil seperti menari, dianggap memiliki kekuatan gaib. Sains ilmiahnya, bentuk nyala kecil diakibatkan oleh aliran gas tekanan rendah dan kondisi angin lokal. Sifat api tersebut menunjukkan pembakaran lambat dan stabil. Warna dan bentuk nyala api dipengaruhi oleh konsentrasi gas metana dan keberadaan gas lain seperti CO2. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Maulidian 2022. Materi yang berkaitan yaitu proses pembakaran, kalor, wujud zat, dan sifatnya. Yang ketiga yaitu geni saka bumi atau api dari dalam bumi. Api abadi Merapen dianggap api yang muncul dari perut bumi secara alami tanpa disulut. Sains ilmiahnya, gas bumi atau biasanya metana atau gas hidrokarbon keluar melalui celah geologis lalu terbakar spontan karena ada panas atau percikan. Fenomena ini menunjukkan adanya aktivitas geotermal di bawah permukaan tanah. Hal ini disampaikan oleh Hasan Nasein 2019. Materi yang berkaitan yaitu aktivitas geotermal, struktur bumi, dan gunung api.
Yang keempat yaitu geni ora iso dipateni atau api yang tidak bisa dipadamkan. Masyarakat menganggap api akan tetap menyala meskipun terkena air hujan atau ditutup. Sains ilmiahnya, gas metana mudah terbakar dan jika tidak dihentikan dari sumbernya, api tetap menyala. Air tidak efektif memadamkan gas yang terus keluar karena gas bersifat nonpolar dan tidak larut air. Hal ini disampaikan oleh Maulidian dan teman-teman pada tahun 2022. Materi yang berkaitan yaitu proses pembakaran, kalor, wujud zat, dan sifatnya. Yang kelima yaitu api tidak peredam karena ada penunggu yang menjaganya. Api dianggap dijaga oleh makhluk gaib agar tidak padam. Menurut sains ilmiah, nyala api tetap bertahan karena suplai gas metana dari bawah tanah tidak terganggu oleh air hujan. Gas metana yang lebih ringan dari udara akan tetap naik dan terbakar di permukaan. Hal ini disampaikan oleh Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2021. Materi yang berkaitan yaitu proses pembakaran, kalor, wujud zat, dan sifatnya. Selanjutnya yaitu api muncul karena tanahnya keramat dan mengandung unsur sakti. Tanah dianggap mengandung energi spiritual. Menurut sains ilmiah, api abadi Merapen ini muncul karena adanya kebocoran gas alam seperti metana dari lapisan bawah tanah yang terbakar ketika bertemu dengan oksigen. Hal ini disampaikan oleh Hassana Zain 2019. Materi yang berkaitan yaitu proses pembakaran, kalor, wujud zat, dan sifatnya. Yang terakhir yaitu batu bobot adalah batu besar yang sangat berat. Masyarakat percaya siapa yang dapat mengangkat batu tersebut memiliki keberanian dan kekuatan khusus. Menurut sains ilmiah, batu tersebut berat karena massa dan volumenya besar, serta dipengaruhi oleh gaya gravitasi bumi. Dibutuhkan gaya otot dan teknik ergonomi yang tepat untuk mengangkatnya. Konsep ini menjelaskan hubungan antara massa, berat, dan gaya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Lostari 2018. Materi yang berkaitan yaitu konsep gaya, massa, dan berat. Selanjutnya, rekonstruksi sains ilmiah berdasarkan komponen sains. Yang pertama yaitu sains. Masyarakat menganggap api abadi Merapen timbul karena Sunan Kalijaga menancapkan tongkat yang pada ujungnya terdapat lapisan logam besi, lalu mencabutnya ketika sedang beristirahat di Merapen pada masa kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Sains ilmiahnya, secara ilmiah, api abadi Merapen merupakan fenomena geologi alam berupa keluarnya gas alam dari dalam tanah yang tersulut api, sehingga tercipta api yang menyala. Api abadi Merapen timbul karena letak lokasinya terdapat sumber pasokan gas metana yang melimpah. Ketika terbakar bersamaan dengan oksigen, maka metana akan menghasilkan karbon dioksida dan uap air. Metana terbakar atau bereaksi dengan oksigen menurut persamaan reaksi berikut, yaitu CH4 ditambah 2O2 menjadi CO2 plus 2H2O. Jadi, selama pasokan gas metana pada lokasi api tersebut masih melimpah, maka api akan terus menyala. Selanjutnya yaitu teknologi. Masyarakat Jawa, khususnya di sekitar lokasi Merapen, meyakini bahwa api abadi ini memiliki kekuatan sakral dan spiritual. Secara tradisional, api diambil menggunakan obor dengan batu bara di atasnya yang dinyalakan dari sumber api abadi. Mereka percaya bahwa api ini membawa berkah dan tidak boleh padam. Dalam kepercayaan masyarakat, api ini juga digunakan untuk ritual budaya dan keagamaan, serta dipercaya memiliki keterkaitan dengan kesaktian tokoh sejarah seperti Sunan Kalijaga. Menurut sains ilmiah, teknologi modern telah digunakan untuk mengelola, menjaga kestabilan, dan memanfaatkan api abadi Merapen secara efisien.
Salah satu alat yang digunakan adalah kompresor gas yang berfungsi untuk mengatur tekanan dan aliran gas metana ke permukaan, sehingga nyala api tetap stabil dan terkendali, terutama saat digunakan dalam event resmi. Selain itu, alat pengambilan api seperti obor tradisional berbahan batu bara telah diadaptasi menjadi obor modern berbahan logam tahan panas untuk keperluan upacara besar, seperti Pekan Olahraga Nasional atau PON, Asian Games, Asian Beach Games, Kandevo, hingga ritual keagamaan seperti Waisak. Kemudian pada komponen engineering, masyarakat menggunakan obor tradisional untuk mengambil api dari sumber api abadi Merapen yang kemudian dibawa dalam prosesi keagamaan dan acara kenegaraan sebagai simbol kesucian dan semangat. Menurut sains ilmiah, pengambilan api dilakukan dengan mendekatkan obor ke nyala api yang dijaga stabil melalui sistem pengaturan tekanan gas metana menggunakan kompresor dan regulator, memastikan nyala api tetap menyala saat dibawa dalam berbagai acara. Komponen yang terakhir yaitu matematik. Masyarakat sekitar mengenali ukuran api abadi secara kasat mata, memperkirakan bahwa nyala api memiliki diameter sekitar 10 cm tanpa melakukan pengukuran matematis. Berdasarkan sains ilmiah, dengan pendekatan ilmiah, luas nyala api dihitung menggunakan rumus luas lingkaran yaitu L sama dengan Pi kali R kuadrat dengan diameter 10 yang berarti jari-jarinya adalah 5 cm sehingga L sama dengan 3,14 dikali 5 kuadrat yaitu 78,5 cm kubik. Api abadi Merapen mengajarkan bahwa keajaiban alam harus dijaga dan dimanfaatkan Di dengan tanah bijak. Jawa, Mana alam ini membuktikan nyala bahwa tanpa bercahaya, lokal dan ilmu pengetahuan api dapat Merapen saling tak melengkapi pernah dan tidak harus sirna. diperkatakan. Sebagai warisan budaya yang menunjukkan sejarah, api abadi Jejak Merapen ini bermakna, juga menjadi pengingat bahwa sumber daya fenomena alam tidak alam benar-benar abadi. penuh Oleh karena rahasia. itu, kita harus menjaga Oh, dan api mengelolanya agar abadi, bisa bermanfaat bagi cahaya generasi mendatang. sejati, Sekian perjalanan menyala kita terus tanpa Etnovlog henti. Api Abadi Merapen. Bukti Semoga sejarah informasi yang saya berikan penuh bisa bermanfaat arti, bagi teman dan juga kita semua. pesan Mohon maaf apabila nenek ada kesalahan moyang dalam tersembunyi, kesalahan dalam tutur kata. dikelilingi Wassalamualaikum cerita yang tak biasa. Di situ misteri takkan reda. Dari bumi keluar nyala, ribuan tahun bercahaya tiada sela. Bunyikan suara angin yang lirih, dalam api ada harapan bersih. Lihatlah lengkung langit menyaksikan kebesaran alam kita renungkan. Oh, api abadi, cahaya sejati, menyala terus tanpa henti. Bukti sejarah penuh arti, pesan nenek moyang tersembunyi. Pelan-pelan alam ungkap cerita, api kecil namun penuh makna. Dari waktu ke waktu tetap menyala, saksi bisu perjalanan kita. Oh, api abadi, cahaya sejati.